Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang autokorelasi. Nah, kita langsung ke langkah-langkahnya ya, karena tadi teori-teorinya sudah saya sampaikan di kelas online tadi. Nah, untuk langkah-langkahnya kita buka eViews terlebih dahulu, teman-teman ya. Lalu, klik File, klik Open, klik Foreign Data as Work File, atau lewat New, sini juga bisa, lewat Open, Foreign Data as Work File juga bisa. Seperti itu ya, kalau di langkah bukunya seperti ini, jadi harus klik Foreign Data as Work File. Lalu cari data yang telah disimpan tadi, ya. Ini datanya sama persis seperti yang ada di buku buku paket yang saya upload di Google Classroom ya teman-teman ya. Setelah muncul step seperti ini, kita klik Next, 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 Finish. Nah, nanti akan muncul tampilan work file seperti ini. Setelah muncul tampilan work file seperti ini, kita masukkan di quick lalu estimate equation. Gunanya untuk mencari uji Dewey atau Darwin-Watson. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di uji Dewey ini kita masukkan variabel-variabel ini, yaitu variabel Y, C adalah konstanta, X1, X2, dan X3. Seperti itu. Lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, yaitu hasil dari analisis regresi atau OLS. Nah, dari sini kita bisa melihat autokorelasi. Nah, di mana kita bisa melihat autokorelasi, yaitu dari nilai Darwin-Watson, yaitu sebesar 0,240. 0,240. Nah, sedangkan untuk di teorinya, teman-teman bisa membaca teorinya. Nah, nilai Darwin-Watson merupakan salah satu uji yang banyak dipakai untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Nah, nilai D adalah berada di kisaran 0 sampai dengan 4. Karena kenapa? Minimalnya 0 dan maksimalnya 4. Karena di sini tertera bahwa minimalnya 0 dan ini maksimalnya 4. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kita menentukan nilai DW sebelum kita memasukkan nilai DW ke dalam rumus ini, kita melihat nilai tabel DW. Nah, tabel DW-nya sudah saya share di Google Classroom. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini. Jadi, untuk melihat tabel Darwin-Watson, kita perlu tahu berapa besarnya K dan berapa besarnya N ke bawah untuk mengetahui nilai Darwin-Watson. Nah, dari mana kita tahu nilai K dan nilai N? Nah, nilai K adalah jumlah variabel, sedangkan nilai N adalah jumlah observasi. Nah, dari mana kita tahu nilai K dan nilai N? Dari sini tadi teman-teman. Nah, ini jumlah K atau jumlah variabel itu ada 3, 1, 2, 3, bukan 4 ya. Kalau 4 itu ini termasuk konstanta. Jadi ini enggak kehitung konstanta, enggak kehitung dalam variabel independen. Nah, ini jumlahnya ada 3 dan nilai observasi atau observation itu ada 18. Jadinya K-nya 3, N-nya 18 seperti itu. Nah, kita buka lagi tabel DW. Tabel DW ini K-nya adalah 3, N-nya adalah 18. Nah, ini K-nya ke bawah, tarik ke bawah, N-nya ini di barisan sini tarik ke kanan, dari kiri ke kanan, seperti itu. Nah, kita cari nilai N, yaitu 18. Nah, ini ya, 18 ya, paham ya? N adalah observasi. Nah, observasi adalah sejumlah 18. Nah, kita tarik ke kanan, dari kiri ke kanan, hingga ketemu nilai K. K3. Nah, ini 3 ya, berarti sini ya. Ketemunya adalah 0,933 dan DU-nya 1,696. DL 0,933, DU 1,696 seperti itu.
Nah, kalau udah diketahui seperti itu, maka kita lihat di sini, kembali ke sini lagi. Nah, tadi kan nilai D atau nilai DW, Durbin-Watson-nya yaitu 0,240. 0,240 dibandingkan antara kiri dan kanan. Jadi 4 kurangi DL itu lebih kecil daripada D, benar atau enggak? Kan tidak mungkin, karena 4 kurangi DL, DL-nya sendiri pun tadi di sini tertulis 0,933. Nah, kalau 4 dikurangi 0,933 kan hasilnya 3 sekian gitu. Ini jelas nggak mungkin seperti itu. Untuk yang bawah 4 kurangi DU. Nah, DU-nya tadi kan 1,696. Nah, 4 kurangi 1,696 adalah 2, sekian-sekian. 2, sekian-sekian lebih kecil daripada nilai D, Durbin-Watson, senilai 0,240. Apa benar atau salah? Nah, kan tidak mungkin 2, sekian-sekian lebih kecil dari 0,240. Berarti ini bukan ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya nilai DU. DU nilainya tadi 1,696. Apakah lebih kecil daripada nilai D yang jumlahnya 0,24? Nah, kan tidak mungkin 1,696 lebih kecil dari 0,24. Ini juga bukan. Nilai DL. DL apakah lebih kecil daripada nilai D? Nah, DL-nya tadi berapa? 0,933 lebih kecil dari 0,240 atau benar atau salah? Kan tidak salah berarti. Berarti ini salah. Yang terakhir kita coba, yaitu apakah 0 lebih kecil daripada 0,240? Benar. Dan 0,240 lebih kecil daripada nilai DL. DL yang ada di sini tadi, ya. DL 0,933, apakah benar nilai 0,240 lebih kecil daripada nilai 0,933? Benar. Jadi untuk kesimpulannya yang benar adalah mempunyai autokorelasi positif. Nah, di sini sudah ada di mana? Nah, di sini 0 lebih kecil daripada 0,24, lebih kecil daripada 0,933, atau 0 lebih kecil daripada D, lebih kecil daripada nilai DL. Nah, ini yang benar. Seperti itu. Jadi kesimpulannya terjadi autokorelasi positif. Nah, nilai berada antara 0 dengan DL, sehingga disimpulkan terdapat masalah autokorelasi. Selanjutnya akan diuji menggunakan uji Birch-Godfrey atau uji BG untuk menguatkan hasil analisis. Nah, ini untuk menguji lagi. Kalau misalnya ada yang tidak percaya, kita uji lagi menggunakan uji BG seperti itu. Nah, untuk menguji BG-nya, kita kembali ke eViews-nya, klik View, klik Residual Diagnosis, klik Serial Correlation. Nah, ini langsung klik OK. Nah, ini kita melihat dari probabilitas chi-square-nya, ya, probabilitas chi-square-nya. Nah, ini samakan hasilnya probabilitas chi-square ini yang dilihat. Jika nilai probabilitas chi-square ini lebih kecil daripada 0,05, berarti kesimpulannya terjadi autokorelasi. Akan tetapi kebalikannya, jika probabilitasnya ini lebih besar daripada 0,05, berarti tidak terjadi masalah autokorelasi. Nah, di sini probabilitas chi-square-nya ini lebih besar daripada 0,05. Mohon maaf, lebih kecil daripada 0,05. Jadinya ini terjadi autokorelasi. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, gimana agar tidak terjadi autokorelasi sedangkan kita mencari data itu diuji dengan autokorelasi agar tidak terjadi autokorelasi. Nah, caranya agar tidak terjadi autokorelasi, maka kita akan mengubah datanya, bukan mengubah, mentransformasikan data seperti itu ya, dengan cara menginverskan yang saya ajarkan tadi. Ini udah ya, berarti ini di close. Ini jawaban yang salah seperti itu. Ini jawaban yang salah. Kita harus mengubah datanya atau mentransformasikan datanya agar datanya lebih sehat seperti itu ya. Gimana caranya? Kita buka yang tabel tadi,
yaitu dengan inverse. Nah, di sini tulis sama dengan inverse rumusnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini X1, enter. Nah, biar teman-teman tidak ribet menulis inverse-nya, ngetiknya satu-satu, kita langsung tarik ke bawah aja, teman-teman. Nah, ini untuk X1. Untuk X2-nya juga sama, teman-teman. Min first ini untuk X2-nya seperti itu. Tarik ke bawah. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Sampai X3, X3 dan Y seperti itu. X1, X2, X3 dan Y. Nah, nanti jadinya seperti ini teman-teman. Nanti akan jadi seperti ini. Jangan lupa disimpannya dalam bentuk XLS atau Microsoft Excel 2003 XLS. Nah, nanti jadinya seperti ini. Jangan lupa ininya diganti INF. INF itu artinya inverse X1, INF X2, inverse X2, INF X3, inverse X3, INF Y, inverse Y, seperti itu. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kalau udah jadi seperti ini, disimpanlah ke dokumen teman-teman. Nanti kita buka melalui eViews, seperti itu. Kita buka melalui eViews. Bukanya sama seperti tadi ya teman-teman ya. Nah, sini orange data atau lewat data biasa juga bisa, maksudnya file new seperti biasa yang kita lakukan itu juga bisa, lewat sini juga bisa. Lalu klik data yang akan kita cari. Nah, tadi saya menyimpannya dalam nama atau judul latihan autokorelasi inverse gitu ya. Ini udah di inverse, ini tadi belum di inverse gitu. Klik open. Klik next, next, klik finish. Nah, sama seperti yang pertama tadi cara mengujinya. Lalu kita klik quick, tombol quick. Nah, cari estimate equation. Nah, kita masukkan satu-satu. Inverse Y. Inverse Y. Konstanta. Inverse X1. Inverse X2. Inverse X3. Nah, setelah kita masukkan semuanya, kita klik tombol OK. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat apakah benar ini masih terjadi autokorelasi atau sudah tidak terjadi. Lihatnya dari mana? Lihat dari uji Darwin-Watson. Nah, dari uji Darwin-Watson ini kita lihat sebesar 1,780. 1,780 itu kita lihat lagi dari sini, dari materi yang tadi ya teman-teman ya. Nah, materi yang tadi 1,780 apakah 4 kurangi DL, yaitu nilai yang tadi berapa? 4 kurangi DL. DL tadi nilainya 0,933 ya, K dan N 0,933. 4 kurangi DL. 4 kurangi DL yaitu kisaran 2, sekian-sekian, lebih kecil daripada 1,780. Benar atau salah? Salah ya. Yang pertama salah, sudah jelas. Yang kedua, 4 kurangi DU. 4 kurangi DU itu DU-nya tadi nilainya 1,696. Ini tadi 4 kurangi DL itu 3, sekian-sekian ya. Mohon maaf saya salah. Yang kedua ini 4 kurangi DU, DU-nya sejumlah 1,696 kalau nggak salah. Nah, ini DU-nya ini ya. Ini ada 18, ini K-nya 3, 1696. Nah, jadi 4 kurangi DU itu kan 4 kurangi 1696 lebih kecil daripada D. D adalah nilai Darwin-Watson. Nah, 4 kurangi 1696 itu jumlahnya 2, sekian gitu ya. Apakah benar lebih kecil daripada nilai 1,780? Itu juga salah. Berarti ini pernyataan ini salah, pernyataan ini salah. Salah 2 ya berarti ya. Kita coret yang ini sama ini tidak kepakai. Nah, kita uji yang ke pernyataan yang nomor 3. Yang nomor 3 yaitu DU lebih kecil daripada D. Nah, nilai DU
Di sini jumlahnya 1,696. 1,696. Itu lebih kecil daripada nilai D, yaitu 1,780. Benar atau salah? Benar. Nah, kita lanjut. Jika benar, nilai 1,780 lebih kecil daripada 4 kurangi DU. Itu benar atau salah? 4 kurangi DU. Nah, DU-nya tadi 1696, 4 kurangi 1696, yaitu kan 2 sekian-sekian. Apakah nilai D ini tadi 1,780 lebih kecil daripada nilai 2, sekian-sekian-sekian? Itu benar atau salah? Benar. Berarti ini ya teman-teman ya, tidak mempunyai autokorelasi. Nah, untuk selanjutnya ujinya ini mesti salah semua. Nah, coba ya kita buktikan. Nilai DL tadi 0,933. Benar ya, 0,933 dari mana? Dari sini. Nilai DL. Nah, ini 18 dan 3 K3 yaitu 0,99 DL-nya. Apakah benar nilai DL yaitu 0,933 lebih kecil daripada 1,780? Benar. Oke, di sini kita benar. Sekarang selanjutnya, apakah benar 1,780 lebih kecil daripada nilai DU, yaitu DU-nya sejumlah 0,933? Salah. Berarti ini salah. Nah, berarti ini salah. Yang selanjutnya ya, yang uji kelimanya, apakah benar nilai 0 ini lebih kecil daripada 1,780? Benar. Apakah benar nilai 1,780 lebih kecil daripada nilai 1,696? Salah. Berarti pernyataan yang benar adalah DU lebih kecil daripada nilai Darwin-Watson, lebih kecil daripada nilai 4 kurangi DU. Nah, jawabannya di sini ya teman-teman ya. Di barisan ini teman-teman. Nah, di barisan ini. Ini teman-teman. Nah, jadi dapat disimpulkan sebagai berikut. Nilai DU yaitu 1,696 lebih kecil daripada 1,780, lebih kecil daripada 4 kurangi DU 1,696, yaitu totalnya 2. Berarti 1,696 lebih kecil daripada 1,780, lebih kecil daripada 2 sekian-sekian. Berarti tidak terjadi autokorelasi. Nah, nilai D berada di antara DU dan 4 kurangi DU, sehingga tidak terjadi autokorelasi. Nah, selanjutnya akan menggunakan uji BG atau Bridge-Godfrey untuk menguatkan hasil analisis. Seperti itu ya teman-teman ya. Berdasarkan uji BG juga menunjukkan tidak ada masalah autokorelasi. Dan terbukti nilai probabilitas C-square-nya lebih besar daripada 0,05. Nah, ini kita ujinya di sini. Seperti itu. Serial korelasi, yaitu click view, residual diagnosis, serial korelasi. Nah, nanti kita lihatnya di probabilitas C-square, yaitu di mana jika probabilitas C-square lebih besar daripada 0,05, berarti tidak terjadi. Kebalikannya, jika probabilitas C-square-nya ini lebih kecil daripada 0,05, berarti terjadi masalah autokorelasi. Nah, di sini probabilitas C-square setelah kita transformasikan ternyata lebih besar daripada 0,05. Jadi kesimpulannya tidak terjadi masalah autokorelasi seperti itu. Nah, nanti teman-teman ininya di screenshot hasilnya ini sama ini aja ya, yang atas ini di screenshot sama hasil tadi juga di screenshot. Nanti jawabannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jawabannya seperti ini, jangan lupa nama, NIM, kelas. Nah, nanti jawabannya seperti ini. Ini screenshotan yang inverse setelah ditransformasikan uji DW. Nah, ini dari hasil EVIUS data ditransformasikan bahwa nilai DW 1,78 sekian. Nanti kata-katanya bisa dikembangkan lagi ya teman-teman ya. Nah, ini yang uji Godfrey. Uji Godfrey-nya nanti di screenshot juga, nanti kasih interpretasinya seperti ini. Seperti itu kalau nanti saya kasih soal ya teman-teman ya. Mungkin cukup
sampai situ teman-teman. Jika nanti ada pertanyaan bisa WhatsApp saya atau PC saya. Insya Allah nanti saya akan menjawab jika saya tidak terlalu ada kesibukan lainnya seperti itu. Cukup sekian teman-teman ya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.